dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal berjudul The Journey of Learning Analytics. Sebelum itu, perkenalkan, saya Vini Pratiwi dengan NIM 22141431 dan saya Veronica Kristiana Soekardi dengan NIM 2214144026. Dan saya Matias Kurniawan Nugraha dengan NIM 2314141016. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Menurut Kieran, Suchkli, Kruswich, Heinz, and Heider pada tahun 2012 menemukan bahwa berbagai industri seperti industri kesehatan, perbankan, asuransi, hiburan, dan telekomunikasi telah memanfaatkan analisis data besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya dalam bidang industri perbankan menggunakan data analitik dalam skala yang besar untuk mengetahui apakah di dalam industri tersebut terdapat kecurangan ataupun penggelapan uang dan hal-hal lainnya yang merugikan industri tersebut. Namun pada sektor pendidikan sendiri masih tertinggal dalam memanfaatkan analitik pembelajarannya, meskipun telah memiliki teknologi seperti Learning Management System atau biasa kita kenal dengan LMS. Padahal di dalam LMS itu terdapat banyak sekali data-data yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan analitik. Di dalam LMS juga dapat membantu siswa supaya mempermudah proses belajar dan membantu para peneliti atau pendidik untuk mengolah data yang terdapat di LMS tersebut. Konsep learning analytics itu sendiri mulai dikenal luas sejak Konferensi Analisis Pembelajaran Internasional yang pertama atau LAK 11 pada awal tahun 2011 di Banff, Kanada. Konferensi tersebut terdiri dari 4 orang peneliti, di mana mereka ini melakukan konferensi dengan tujuan untuk mendefinisikan dan mencakupkan penelitian baru yang berfokus pada pemahaman pembelajaran siswa melalui penggunaan pembelajaran berbasis mesin, penambangan data, dan metode visualisasi data. Nah, hasil dari konferensi tersebut menghasilkan pembentukan Society for Learning Analytic Research atau disingkat SALA, dan mendefinisikan analitik pembelajaran sebagai pengukuran pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang peserta didik serta konteks mereka untuk memahami dan mengoptimalkan pembelajaran. Nah, SALA ini merupakan sebuah organisasi internasional yang dimana tugasnya tuh untuk mempromosikan dan membuat penelitian-penelitian tentang analitik suatu pembelajaran. Nah, SALA ini bertujuan untuk mempromosikan penelitian. SALA ini juga bertujuan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan di seluruh dunia dan menghubungkan komunitas global yang berhubungan dengan penelitian mengenai learning analytics. Nah, berikut ini ada 2 manfaat dalam learning analytics. Manfaat yang pertama itu, analitik pembelajaran ini dapat membantu dalam memberikan penilaian dan umpan balik atau feedback secara personal dan tepat waktu untuk kelas yang berukuran besar. Selanjutnya, learning analytics juga dapat membantu institusi pendidikan mengatasi tantangan dalam mempertahankan kualitas pengajaran di tengah tekanan ekonomi. Nah, dengan kurangnya pendanaan pemerintah membutuhkan model pendidikan yang lebih hemat biaya sambil dengan tetap mempertahankan kualitas yang tetap sama, kualitas pengajaran yang tetap tinggi. Selanjutnya, terkait Learning Analytics as a Field of Research. Analisis pembelajaran atau Learning Analytics adalah bidang penelitian yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti machine learning, data science, pendidikan, psikologi, kognitif, statistika, ilmu komputer, serta ilmu sosial dan dalam pembelajaran. Jadi, learning analytics ini merupakan ilmu baru yang sedang dikembangkan. Fokus utama learning analytics adalah pada penelitian terapan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang semakin menghadapi tantangan dalam akuntabilitas dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, untuk karakteristik analisis pembelajaran, karakteristik ini merupakan fokus utama atau karakteristik utama dari learning analytics. Yang pertama yaitu fokus kuantitatif, ukuran dataset yang lebih besar memungkinkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam generalisasi temuan. Lalu yang kedua, granularitas data yang tinggi. Data yang dikumpulkan melalui sistem teknologi dapat menangkap variabel secara sangat
rinci yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan studi observasional. Lalu yang terakhir, terkait dimensi temporal. Data yang dikumpulkan seringkali bersifat longitudinal, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses belajar dalam jangkauan waktu yang panjang. Selanjutnya, kita masuk ke The Genealogy of Learning Analytics. Ini merupakan akar sejarah singkat perkembangan learning analytics, bahwa learning analytics itu sudah ada sejak tahun 1927 dengan pengembangan teaching machine oleh Precy. Nah, kemudian setelah itu dimunculkannya Intelligent Tutoring System atau ITS yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau sekarang kerap kali disebut AI untuk mengoptimalkan pembelajaran. Jadi sebenarnya AI itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, perkembangan teknologi dalam pendidikan pada tahun 1956, pengembangan Self-Adaptive Keyboard Instructor atau disingkat dengan SAKI sebagai sistem pengajaran adaptif pertama. Nah, SAKI ini merupakan terdiri dari pengajaran yang mengenai tentang keyboard komputer, di mana hal itu tuh seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi di tahun tersebut. Kemudian di tahun 1980-an, teknologi komunikasi dua arah mulai digunakan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, lanjut ke 1990-an, internet dan sistem pembelajaran berbasis web memunculkan sistem pembelajaran jarak jauh modern, seperti salah satu contohnya itu LMS atau Learning Management System yang sampai saat ini masih dipakai. Nah, perkembangan internet mendorong munculnya Massive Open Online Courses atau MOOCs. Nah, apa itu MOOCs? MOOCs ini merupakan model pembelajaran daring yang terbuka untuk siapa saja, berskala besar dan diakses melalui internet. Nah, yang memungkinkan ribuan hingga ratusan ribu siswa belajar secara daring. Nah, salah satu ciri-ciri dari MOOCs ini, yang pertama ini terbuka untuk semua mahasiswa. Kemudian, pembelajarannya itu berbasis daring dan fleksibel, serta berskala besar. Dan di dalam MOOCs ini tersedia berbagai jenis materi, entah itu video, kuis, tugas, dan lain-lainnya. Nah, kemudian LMS ini menjadi alat utama dalam pendidikan modern hingga sampai saat ini, yang memungkinkan analitik pembelajaran dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Nah, selanjutnya kita ke dampak learning analytics. Ada dua dampak learning analytics di sini. Yang pertama ini menyediakan cara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko gagal secara dini. Jadi dengan menggunakan learning analytics ini kita tuh bisa mengidentifikasi terlebih dahulu khususnya sebagai pendidik untuk mengetahui apa saja atau siapa saja siswa yang dapat berisiko gagal secara dini. Nah, untuk itu nanti kemudian pendidik bisa mengembangkan atau membuat strategi bagaimana caranya supaya meminimalisir hal itu terjadi. Dampak yang kedua ini memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran melalui model prediksi yang berbasis data tentunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang from early prediction to multimodal learning analytics atau dari prediksi awal hingga analisis pembelajaran multimodal. Nah, pada mulanya penggunaan teknologi pembelajaran dalam pendidikan itu menghasilkan jumlah data yang sangat besar, yaitu melalui LMS. Nah, yang kemudian data-data ini itu dianalisis untuk mendukung pembelajaran personalisasi dan meningkatkan retensi mahasiswa. Yang pertama itu ada predictive analytics atau analisis prediktif. Learning analytics bertujuan untuk memahami dan mengoptimalkan pelajaran dengan fokus awal pada model prediktif untuk retensi mahasiswa dan kinerja akademik guna mengidentifikasi mahasiswa beresiko gagal secara dini. Nah, salah satu contoh awal learning analytics adalah Course Signal yang menggunakan model prediktif dan visualisasi berbasis lampu lalu lintas untuk mengidentifikasi resiko kegagalan mahasiswa, tetapi efektivitasnya itu bergantung pada bagaimana instruktur memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Lalu yang kedua itu adalah Social Learning Analytics. Nah, di sini itu menggunakan SNA atau Social Network Analytics yang menjadi salah satu metode utama dalam Learning Analytics untuk menganalisis interaksi sosial mahasiswa dengan teman sebaya dan dosen melalui berbagai platform seperti LMS dan media sosial. Nah, meskipun SNA ini membantu memahami interaksi sosial mahasiswa, namun penelitian belum menunjukkan adanya interaksi berkaitan langsung dengan pembelajaran. Oleh karena itu, metode analisis yang lebih canggih diperlukan untuk
memahami dinamika dan faktor yang mempengaruhi pembentukan jejaring sosial mahasiswa. Ketiga, ada discourse analytics. Nah, discourse analytics sendiri adalah cabang learning analytics yang menggunakan data teks dari komunikasi mahasiswa secara daring, seperti diskusi online dan media sosial untuk mendukung pembelajaran. Nah, discourse analytics ini menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP untuk mengekstrak dan menganalisis data teks mahasiswa seperti Ngrams guna memahami aspek sosial dalam pembelajaran. Nah, selain Ngrams, ada alat seperti Cohmetrics dan LIWC yang digunakan dalam discourse analytics untuk mengekstrak metrik yang lebih umum dan dapat diterapkan pada berbagai konteks sehingga menghasilkan model analisis yang lebih akurat. Lalu yang keempat adalah learning design. Nah, multimodal learning design analytics muncul sebagai pendekatan baru yang menggunakan berbagai sumber data seperti sensor dan teknologi machine learning untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses pembelajaran meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di dunia nyata. Nah, jadi di awal itu model predictive learning analytics itu memiliki banyak keterbatasan sehingga multimodal learning analytics ini diperlukan. Baik, selanjutnya terkait moving learning analytics forward. Yang pertama, learning analytics for supporting student learning. Fokus utama yaitu kepada staf pengajar daripada siswa. Hal ini agar dapat menjadi umpan balik untuk menyajikan data pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan praktik pendidikan siswa. Dashboard learning analytics saat ini cenderung tidak didasarkan pada teori pendidikan yang ada dan kurang mendukung pengembangan keterampilan metakognitif siswa, sehingga perlu ada pengembangan dari learning analytics itu sendiri. Lalu yang kedua, terkait grounding learning analytics in educational theory. Kurangnya dasar teoritis sehingga perlu upaya untuk menghubungkan dengan teori pembelajaran agar menghasilkan wawasan yang bermakna dan efektif untuk diterapkan. Terdapat dua model, yaitu model prediktif dan model penjelasan. Model prediktif bisa memprediksi hasil pembelajaran siswa, tetapi tidak menjelaskan mengapa hasil tersebut terjadi. Lalu model penjelasan lebih penting karena memberikan wawasan yang lebih berguna bagi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran secara lebih efektif. Lalu yang ketiga, learning analytics for feedback provision and instructional intervention. Dalam learning analytics ini bertujuan untuk berfokus pada formatif daripada sumatif, penilaian formatif daripada sumatif, supaya dapat diidentifikasi siswa yang berisiko dalam belajar. Maksud berisiko ini, semisal siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Tujuan utama learning analytics ini untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu, personal, dan berbasis data untuk meningkatkan pembelajaran antara siswa dan pendidiknya. Lalu yang keempat, learning analytics for understanding student emotion. Setiap aktivitas pembelajaran didasari oleh respon emosional positif atau negatif. Emosional positif misalnya bahagia, senang, lalu emosional negatif itu seperti sedih, marah. Perlu upaya memperluas analisis data untuk memahami proses pembelajaran karena emosi sendiri mempengaruhi pembelajaran di kelas terutama. Penilaian menunjukkan bahwa deteksi emosi siswa dapat dilakukan dengan menggabungkan data dari sinyal tubuh dan interaksi yang terekam, yang membuka peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap emosi siswa. Nah, yang terakhir adalah putting learning analytics into practice. Jadi, meletakkan learning analytics ini dalam sebuah praktik. Nah, yang pertama itu adalah learning analytics itu terus berkembang, adopsinya di institusi pendidikan tinggi, namun masih terbatas. Nah, ini karena sebagian besar hanya digunakan untuk pelaporan dasar terkait keterlibatan mahasiswa saja. Lalu, kedua, itu berbagai model adopsi learning analytics telah dikembangkan, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam memahami hubungan antara faktor yang mempengaruhi adopsi. Nah, contohnya adalah seperti Maturity Index dan Learning Analytics Readiness Instrument atau LARI. Yang ketiga itu adalah model adopsi learning analytics dari Breler dan Drexler, serta model Rapid Outcomes Mapping Approach atau ROMA. Selanjutnya, yang keempat itu Colvin, seorang peneliti, itu menunjukkan bahwa institusi mengadopsi learning analytics untuk mengatasi tantangan tertentu. Nah, ini tuh menggunakan learning analytics, tetapi dalam praktiknya itu menghadapi kendala dalam mengimplementasikannya secara luas. Nah, ini juga berkaitan dengan selanjutnya yang terakhir, yaitu untuk memperluas skala penerapan learning analytics ini diperlukan model kepemimpinan yang baru yang dapat mendorong perubahan sistemik dalam pendidikan.
Nah, karena ini masih perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel ini itu perkembangan learning analytics kini meluas dari prediksi keberhasilan siswa ke tantangan seperti emosi, self-regulation, dan umpan balik. Meskipun semakin populer, adopsi learning analytics di institusi pendidikan masih menghadapi hambatan teknis, sosial, dan budaya. Sebagai penelitian terapan, learning analytics memiliki potensi besar untuk memberikan umpan balik yang cepat, personal, dan jalur pembelajaran yang lebih baik. Untuk itu, penting untuk memperluas penelitian ini dengan menggabungkan aspek sosial dalam memahami adopsinya di sistem pendidikan yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.